Halo anak-anak hebat, selamat pagi, selamat datang di kelas IPS bersama Bu Ruri. Hari ini kita akan belajar IPS bersama-sama. Ayo kita mulai. Nah, sekarang lihatlah gambar ini. Ini adalah Pasar Terapung Muara Queen. Pasar Terapung Muara Queen adalah pasar terapung tradisional yang berada di atas Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasar Terapung Muara Queen merupakan ciri khas kota Banjarmasin. Para pedagang dan pembeli menggunakan jukung, sebutan perahu dalam bahasa Banjar. Pasar ini mulai setelah sholat subuh sampai pukul 7 pagi. Matahari terbit memantulkan cahaya di antara transaksi sayur mayur dan hasil kebun dari kampung-kampung sepanjang aliran Sungai Barito dan anak-anak sungainya. Para perempuan dan laki-laki yang berperahu menjual hasil produksi sendiri atau tetangganya disebut dukuh. Sedangkan orang yang membeli dari para dukuh untuk dijual kembali disebut penyambangan. Keistimewaan pasar ini ialah masih sering terjadi transaksi barter antar pedagang berperahu yang dalam bahasa Banjar disebut bapandu. Kini kegiatan di Pasar Terapung Muara Queen semakin berkurang, digantikan oleh pasar darat. Jalur-jalur sungai dan kanal tergantikan dengan jalan raya. Masyarakat yang dulu banyak memiliki jukung sekarang telah bangga memiliki sepeda motor atau mobil. Pasar terapung ini adalah salah satu keunikan yang ada di kota Banjarmasin. Nah, apa yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan keunikan pasar terapung ini? Yang pertama, pastinya tidak membuang sampah sembarangan di sungai, supaya sungainya tetap indah dan banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Lalu, berbelanja di pasar terapung. Jadi pasar terapung ini sudah banyak digantikan oleh pasar-pasar modern yang lain yang berada di darat. Nah, untuk melestarikannya harus tetap ada yang penjual dan membeli di pasar terapung ini. Sekarang lihatlah beberapa gambar ini. Ada permainan gasing, egrang, dan sepak takraw. Semua permainan ini adalah contoh permainan tradisional. Kalau tadi pasar terapung adalah pasar tradisional, nah 3 gambar ini merupakan permainan tradisional. Permainan tradisional ini sangat mengasyikan karena kalian bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman kalian dan kalian juga harus memainkannya di luar ruangan. Berbeda dengan permainan modern yang hanya dimainkan di dalam rumah dan kalian pun berinteraksi hanya melalui gadget. Nah, sekarang lihatlah gambar ini. Ini adalah upacara adat yang bernama upacara turun tanah atau Tedaksiten. Tedaksiten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedaksiten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak berarti turun dan siten berasal dari kata siti yang berarti tanah. Upacara Tedaksiten ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar bayi tumbuh menjadi anak yang mandiri. Tradisi ini dijalankan saat bayi berusia 7 bulan dari hari kelahirannya dalam hitungan pasaran Jawa. Perlu diketahui juga bahwa hitungan 1 bulan dalam pasaran Jawa berjumlah 36 hari. Jadi bulan ke-7 kalender Jawa bagi kelahiran si bayi setara dengan 8 bulan kalender Masehi. Adat budaya ini dilaksanakan sebagai perhormatan kepada bumi, tempat si bayi mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut Tedaksiten.
Selain itu juga diiringi oleh doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai pengharapan agar kelak si anak bisa sukses dalam menjalani kehidupannya. Lalu kita akan membahas salah satu suku yang ada di Banten. Lihatlah gambar ini. Ini adalah suku Baduy. Masyarakat Baduy, khususnya Baduy Dalam, sangat menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam. Masyarakat Baduy sangat menjaga air agar selalu jernih dan bersih, sehingga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Dalam membuat rumah, suku Baduy menggunakan bahan yang mudah terurai, seperti dinding dari bilik bambu, atap dari ijuk dan daun pohon kelapa, dan rangka rumah dari kayu alam, yaitu kayu jati, kayu pohon kelapa, dan kayu albasiah. Jika masyarakat Baduy akan menggunakan kayu, maka kayu yang akan dipakai ialah kayu-kayu yang telah kering dan tua. Masyarakat Baduy tidak menebang pohon untuk kayu bakar. Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen padi sebuah lewit atau lumbung padi. Dengan adanya lewit, masyarakat Baduy tidak kekurangan bahan pangan. Dalam hal berhubungan dengan orang lain, suku Baduy luar dan Baduy dalam menerima masyarakat luar untuk berinteraksi. Namun, suku Baduy dalam menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan budaya dari masyarakat di luar suku Baduy dalam. Nah, sekarang lihatlah gambar ini. Ini adalah sebuah pantai. Bagaimana kondisi alam di daerah pantai? Nah, setiap harinya di daerah pantai pasti terdengar suara ombak. Angin juga bertiup cukup kencang. Lalu di daerah pantai kalian bisa melihat matahari terbenam setiap sore. Dan di siang hari udaranya sangat panas. Lalu pekerjaan apa saja yang digeluti masyarakat yang tinggal di daerah pantai? Ada nelayan, ada orang-orang yang bekerja di tempat pelelangan ikan, ada yang mengawetkan ikan dengan cara dijemur lalu dijual. Ada juga penjual hiasan yang terbuat dari kerang. Nah, kalau gambar yang ini adalah daerah perkotaan. Bagaimana kondisi alam di daerah perkotaan? Berbeda dengan di daerah pantai. Setiap hari di perkotaan ada suara kendaraan. Udaranya pun cukup panas. Pohonnya sedikit dan penduduknya sangat padat. Lalu pekerjaan apa saja yang digeluti orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan? Ada yang bekerja di kantor, di pabrik, berdagang, supir angkutan umum, dan masih banyak lain. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar tentang keunikan kota Banjarmasin, yaitu Pasar Terapung. Lalu, beberapa permainan tradisional. Lalu, kita juga belajar tentang tradisi Jawa, yaitu tedak siten atau turun tanah. Kita juga belajar tentang suku Baduy. Bagaimana interaksi suku Baduy dengan alam dan interaksi dengan masyarakat di luar suku Baduy. Lalu kita juga belajar perbedaan kondisi alam daerah pantai dengan daerah perkotaan. Kita juga belajar jenis-jenis pekerjaan yang digeluti oleh orang-orang yang tinggal di daerah pantai dan juga di daerah perkotaan. Jadi cukup banyak yang kita pelajari hari ini dalam satu materi ini. Nah, oke anak-anak hebat, Bu Guru rasa cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.